Sebenarnya udah bukan rahasia lagi sih kalau meminta-minta atau ngemis dijadikan pekerjaan tetap oleh sebagian oknum warga Konoha. Kalian pasti sering lihat kan berita para pengemis kaya raya, bocil-bocil yang dieksploitasi orang tuanya buat minta-minta di lampu merah, orang-orang yang pura-pura cacat dan minta belas kasih orang di jalanan, atau ormas yang minta duit berdalih sumbangan dan lain-lain. Ormas lagi. Modus terbaru semacam iklan di YouTube yang jual nama anak yatim, pesantren, atau menunjukkan lembaran kitab suci yang usang cuma buat memancing simpati dan mengemis sumbangan. Nah, fenomena minta sumbangan buat masjid dan pesantren sebenarnya bukan hal baru. Ini sudah berlangsung sejak lama. Dari zaman gue kecil sering banget lihat orang keliling kampung jalan kaki ataupun naik mobil buat minta-minta sumbangan rumah per rumah. Alasannya buat pembangunan pesantren, masjid, dan lain-lain. Sering juga lihat pesantren yang nyuruh santrinya nyair di pinggir jalan yang menurut gue pribadi ini sangat tidak etis dan tidak bermoral. Juga bahaya sih, seringkali mereka nyair di jalanan lajur kencang kendaraan umum. Praktek kayak gini akhirnya dijadikan ladang penghasilan yang menggiurkan, dalih agama dan kebaikan dijadikan alat untuk mengemis dan merusak mental orang-orang yang mungkin kurang mendapatkan akses pendidikan yang cukup pada ilmu pengetahuan. Miris, sudah pasti tentunya. Bejat sih orang-orang yang memanfaatkan hal demikian demi keuntungan pribadi semata. Semodel berita ini yang baru-baru viral ketika Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan untuk masyarakat agar tidak meminta-minta duit sumbangan buat masjid di jalanan. Nah, di sini gue baru tahu bahwa mereka yang minta-minta ini adalah orang yang digaji secara harian dengan persentase uang hasil pungutan sumbangan di jalanan. Tadinya gue pikir orang-orang yang minta di jalan buat masjid ini adalah warga sekitar yang secara sukarela mungut sumbangan buat masjid di kampungnya setelah mereka beres pada pekerjaannya masing-masing. Tapi ternyata bukan. Dari fakta yang terkuak ini, otomatis gue pribadi langsung berasumsi negatif pada pihak pengelola. Kalau yang minta-minta dijadikan pekerja, ya pasti ada koordinator aksinya dong. Ya masa iya koordinator aksinya nggak ngambil bagian juga dari duit sumbangan yang terkumpul? Gila sih, ada apa sih dengan mental orang-orang yang nggak tahu malu ini? Gue juga orang yang hidup dan besar dari kampung. Zaman gue kecil dulu, gue juga sempet ngerasain jadi anak pesantren walaupun gue bukan yang full time sampai tinggal di pesantren gitu. Nah, biasanya santri yang full time hidup di pesantren gue dulu adalah anak-anak yatim piatu atau anak dari keluarga miskin yang beneran nggak bisa akses pendidikan jalur umum karena keterbatasan biaya. Tapi dulu hebatnya, Ustadz pemilik pesantren tempat gue itu adalah orang yang tidak bermental rendahan. Beliau seorang pendakwah, petani, juga peternak. Selain ngajarin santri ilmu agama dan pendidikan umum, beliau ngajak santrinya untuk mengelola peternakan dan pertanian sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan buat kebutuhan pesantren secara mandiri. Itu dulu real terjadi di daerah gue tinggal sekitar sebelum tahun 2000-an. Tapi sejak awal tahun 2000-an, ketika daerah-daerah yang gue singgahi semakin meluas, gue malah ngelihat mulai muncul tren anak-anak santri dan warga diberdayakan buat minta-minta sumbangan keliling dan ngemis di tengah jalanan umum. Di tengah jalan loh guys, bukan di pinggir jalan lagi. Mereka pasang drum minyak bekas di tengah jalan. Terus banyak orang berdiri bawa serokan ikan buat minta duit ke para pengendara mobil dan motor yang lewat di sekitarnya. Sumpah, ini merusak mental masyarakat banget sih. Hal ini juga tentunya sangat merusak citra orang Islam dan para santri muda generasi penerus bangsa. Iya, gue tahu nyari duit itu nggak gampang. Tapi ya jangan malas juga dan jangan ngajarin kemalasan kepada anak-anak buat cari duit secara instan dengan mengemis dan menjual dalih agama. Busuk sumpah mereka ini yang dikatakan oknum. Bang, kalau mau duit, kerja. Cari kerja, buat kerjaan, atau bikin kerjaan. Bukan malah diem gak guna minta dikasih pekerjaan dan malah ngemis. Ini the next level nggak tahu malu anjir.